semuanya. Waalaikumsalam guru, selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Claresta, ayo siapkan. Duduk siap. Siap. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Hari ini Alisa Puspitasari, Hadir. Claresta Belva Aurelia. Hadir Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya hari ini. Iya Bu. Oke, nih Ibu mau kasih tahu dulu ya sebelum kita belajar hari ini. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya, yaitu ada di tema 6. Nah, untuk subtemanya adalah subtema 3, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang bahan konduktor dan isolator. Ada yang tahu konduktor dan isolator itu apa? Enggak Bu. Nah, nih Ibu jelasin sedikit ya. Konduktor dan isolator itu adalah dua benda atau dua bahan yang berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena konduktor sendiri merupakan benda atau bahan yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah benda atau bahan yang merupakan penghambat panas. Jadi, bisa dikatakan konduktor itu adalah penghantar, sedangkan isolator adalah penghambat. Jelas ya? Nah, manfaatnya apa sih untuk kehidupan kita dengan kita belajar konduktor dan isolator ini? Manfaatnya itu yang pertama, kan kita udah tahu nih pengertiannya. Nanti akan ada lebih jelasnya lagi kalau kita belajar. Jadi kita lebih tahu banyak lagi tentang ilmu konduktor dan isolator. Terus juga kita bisa tahu nih tentang contoh dari benda-benda konduktor dan isolator. Sebelum itu kita juga yang tadinya nggak tahu jadi tahu dengan apa? Dengan belajar. Makanya jangan sungkan buat belajar dan jangan malas untuk belajar. Oke? Kita ada video. Kalian bisa baca dulu, buka halaman 178. Iya. Di 178 itu kalian bisa lihat kalau ada bacaan yang isinya tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Nah, bahan konduktor dan isolator di sekitar kita itu nanti kalian baca, terus Ibu minta kalian untuk menggarisi mana aja yang menurut kalian penting, apa aja kata-kata yang menurut kalian tuh aku ngerti banget nih atau aku paham banget nih gitu. Ini penting banget dan ini harus aku catat gitu. Kalian bisa catat atau kalau kalian mau, kalian simpel aja tinggal kalian garisin. Terus kalian ingat kata-katanya apa. Nah, nanti kalau misalkan ada kalimat atau kata-kata yang kalian rasa ini sulit, ini nggak mudah, ini aku nggak ngerti, atau ini harus aku tanya ini sama Bu Guru gitu. Oke, kalian bisa langsung tanyain aja ke Ibu ya. Iya. Oke, Ibu harap kalian ngerti, kalian baca sekarang dan kalian garisin ya. Oke, sudah selesai semuanya. Ya Bu. Nah, ada yang ingin kalian tanyakan nggak sama Ibu? Bu, Ya, kenapa sih selimut merangkap udara? kenapa selimut memerangkap udara? Nah, jawabannya adalah karena di dalam selimut itu sendiri, udaranya itu nggak akan kemana-mana. Dalam arti, selimut itu kan merupakan bahan isolator, ya kan? Artinya penghambat panas. Jadinya
pada saat kita kedinginan terus kita pakai selimut, udara yang ada di dalam tubuh kita itu tidak kemana-mana, atau udaranya itu terperangkap di dalam selimut yang menempel di badan kita gitu. Karena kan kalau misalkan di luar dingin itu kita pakai selimut jadi hangat. Kenapa? Karena suhu badan kita itu pada dasarnya adalah merupakan suhu badannya itu hangat, karena kita masih hidup ya, masih ada nadinya. Beda dengan orang yang sudah meninggal, pasti udah nggak ada nadinya, badannya udah dingin gitu. Kalau kita, karena kita manusianya hidup gitu, jadinya suhu badan kita itu memang pada dasarnya adalah hangat. Jadi ketika kita kedinginan itu kan udaranya, terus kita nggak pakai selimut nih, udaranya kan kemana-mana ya kan. Nah kalau kita udah pakai selimut, udaranya terperangkap di dalam selimut gitu, jadinya tubuh kita udah jadi nggak kedinginan lagi, jadi ngerasa hangat lagi gitu. Paham? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya. Kenapa panci bisa digunakan untuk memasak? Kenapa panci biasa digunakan untuk memasak? Nah, jawabannya karena di dalam panci itu terdapat bahan logam atau aluminium yang digunakan untuk memasak. Itu biasanya paling tepat banget untuk menghantarkan panas. Jadi kan kalau misalkan kita pada saat nyalain kompor terus keluar apinya, pancinya ditaruh di atas, di dalamnya berisi air atau sayur atau nasi dan segala macamnya yang biasa kita makan, yang biasa kita konsumsi. Nah itu yang tadinya mentah jadi matang, karena si apinya itu masuknya itu mematangkan si yang ada di dalam pancinya itu lewat si bahan yang dibuat dari pancinya itu, lewatnya si logamnya itu. Jadi nanti sekitaran pancinya kan bakalan panas tuh. Nah itu bisa untuk mematangkan apa yang ada di dalam pancinya itu gitu. Jadi paham ya? Paham, Bu. Oke, nih sekarang lanjut ke berikutnya halaman 179. 179 itu ada kotak, 6 kotak, ada isi paragraf 1 sampai ke 6. Benar? Benar, Bu. Nah, di dalam kotak itu nanti kalian isi paragraf yang menurut kalian itu penting, yang ada di bacaan yang tadi udah kalian baca nih. Kalian masih inget kan apa aja nih yang menurut kalian tuh penting, isinya terus apa aja gitu. Kalian boleh isi secara singkat dari mulai paragraf 1 sampai ke paragraf 6. Oke? Ibu minta kalian isi di situ dengan jawaban yang menurut kalian benar dan paling tepat. Oke? Oke, selamat mengerjakan ya. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai mengerjakan? Sudah. Nah, sekarang ibu ingin tanya nih sedikit aja. Coba kalian bisa jelasin gak sih? Tadi kan kalian udah baca nih tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Terus kalian juga udah isi paragraf 1 sampai dengan paragraf 6 itu isinya ada apa aja. Kalau misalkan ibu suruh kalian utarain, kalian tuh udah nangkep apa aja sih tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Ya udah kalian baca tadi. Coba dari Claresta bisa nangkep apa? Konduktor itu menghantar panas dengan baik. Mm-mm. Kalau isolator itu menghambat panas. Oke, kalau Lisa? Contohnya konduktor itu seperti panci, setrikaan. Kalau isolator itu kain dan kayu. Iya, pintar. Jadi kalian kan udah mengerti nih sedikit dari apa yang udah kalian baca. Berarti ibu anggap kalian udah mengerti apa materi tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Oke, baik ya. Nah, sekarang lanjut ke materi selanjutnya. Ibu di sini punya videonya itu tentang konduktor dan isolator. Selain tadi kalian udah
baca, ibu juga punya videonya sambil kita belajar tentang contoh bendanya itu apa aja. Sekaligus ada beberapa soal juga, nanti bakalan ibu pause. Terus kalau misalkan yang bisa jawab, nanti tinggal angkat tangan, terus utarain jawaban kalian. Nanti benar atau salahnya kita cek, yang benar dapat applause ya dari kita semua. Oke? Oke. Nah, nih ibu mau jelasin sedikit. Tadi kan kita udah sama-sama tahu nih apa arti konduktor dan apa arti isolator. Tadi juga udah kalian baca kalau konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, atau dengan kata lain sebagai penghambat. Contoh dari konduktor itu sendiri sama seperti yang udah ada di buku tadi, ada panci atau ada setrika. Nah, bahan lainnya kalian bisa sebutin apa aja? Oven. Iya, oven. Terus besi, bagus. Ya pokoknya apapun yang berbahan dasar besi, baja, tembaga, logam atau aluminium ataupun emas itu termasuk ke dalam benda konduktor. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada isolator. Isolator sendiri tadi adalah merupakan penghambat panas. Nah, contoh dari benda isolator sendiri itu ibu sudah kasih contoh, yaitu ada kayu dan juga kain. Kalian bisa kasih contoh lain nggak selain yang udah tadi ibu contohin, kayu atau kain ini? Bu, Apa? selimut. Ya, selimut. Ada lagi yang bisa menambahkan? Plastik. Iya, plastik, pinter. Jadi 4 bahan tadi itu merupakan beberapa contoh dari bahan atau benda yang merupakan isolator atau penghambat panas. Tadi ada apa aja? Kayu, kain, selimut, dan plastik. Iya. Kita lanjut ya. Ini ada contoh soal setelahnya. Nah, contoh soalnya ibu bacain ya. Benda yang kurang baik dalam menghantarkan panas disebut Bu, apa? isolator. Coba kita cek ya, yang benar akan dapat tepuk tangan ya dari kita semua. Isolator, benar, tepuk tangan Kak. Oke, good, Claresta. Lanjut ya. Nah, panci di dapur kita bisa menghantarkan panas karena terbuat dari Saya bu. Apa? Logam. logam. Oke, nanti yang kalau benar jawabannya kita kasih applause ya. Oke. Iya benar, logam atau aluminium. Good job Lisa. Lanjut ya. Gagang panci terbuat dari plastik. Bahan plastik ini merupakan bahan Saya bu. Apa? Isolator. isolator. Coba kita cek ya. Iya benar, isolator, applause. Lanjut ya. Ini merupakan soal terakhir. Sebutkan 2 bahan yang termasuk konduktor yang ada di rumah kita. Saya bu, Apa? besi, baja, logam, emas. Iya, kita cek ya. Oke, applause. Besi, baja, tembaga, dan emas. Thank you semuanya. Oke, setelah kita menyaksikan video yang udah ibu buat tadi, yang ada di laptop ibu, kalian bisa lanjut belajar di buku. Kita buka halaman 182. Oke. Nah, di halaman 182 itu ada tabel yang dimana pembagian itu ada 4 bagian, benar?
Sifat bagiannya itu diantaranya ada nama alat dan bagiannya, ada juga bahan, terus kegunaannya, dan sifat hantarannya termasuk konduktor atau isolator. Nah, kan kalian pada selesai, ditukar aja, ditukar ke sebelahnya. Nah, terus nanti kalian ibu minta untuk bacain yang ada di kertas yang udah kalian pegang, oke? Ya Bu. Oke, nih kan tadi ada nama alat dan bagiannya. Coba sekarang kalian sebutin, kalian jawab apa aja. Dari siapa duluan nih? Saya Bu. Iya, oke. Satu aja ya. Satu. Nama alatnya panci. Iya, Bahannya baja. betul. Gunanya untuk memasak. Sifat Tunggu. Kalau panci dari baja dari aluminium kali itu agak kurang tepat tuh. Salah ini. Aluminium. Salah ini aluminium. Aluminium. Ya, aluminium. Oke, terus lanjut. Terus kegunaannya? Gunanya untuk memasak. Sifat hantarannya konduktor. Oke, betul. Applause. Oke, kalau Lisa, jawabannya? Alat, nama alat selimut, bahannya kain, kegunaannya untuk menghangatkan tubuh kita, Ya. sifatnya isolator. Iya, bagus. Yaudah, berarti kalian ibu harap udah paham ya pendampingnya. Jadi ini setelah udah disebutin kan satu-satu, kalian simpen kertasnya itu buat jawaban di halaman 182 ya. Diingat-ingat biar jangan sampai hilang, oke? Oke, nih kan kita kan hari ini udah belajar tentang pertama tadi mengawali pembelajaran awal. Tadi kita udah review sedikit tentang pembelajaran sebelumnya, itu tentang oven atau pemanggang yang digunakan untuk memanggang bolu meranti ya kan. Terus tadi kita juga udah lanjut ke bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Terus kita juga udah tahu nih apa aja bahan konduktor dan isolator. Terus tadi udah nonton video juga, kita juga udah sempat tanya jawab juga sama kalian ya kan. Terus nih ibu mau minta kalian untuk review sedikit nih, kalian jelasin sedikit apa aja sih kesimpulan yang udah kalian dapat dari awal sampai akhir pembelajaran ini. Kan kita udah mau mencapai akhir pembelajaran nih, materi kita udah selesai sampai konduktor dan isolator ya kan. Coba ibu mau tahu apa aja sih yang udah kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Coba siapa duluan? Ya Bu. Oke, Larissa lagi. Konduktor itu menghantar panas yang sangat baik. Isolator itu tidak menghantarkan panas atau menghambat panas. Iya, berarti bisa dikatakan konduktor itu penghantar dan isolator itu penghambat ya. Bagus. Terus kalau Lisa? Contohnya, konduktor itu seperti panci, setrikaan, isolator, kain dan kayu. Iya, tadi kan kita juga udah sebutin ya. Berarti ini udah sama-sama ngerti nih bahan konduktor dan isolator itu apa. Terus juga contoh dari konduktor dan isolator itu apa aja, bahan-bahannya banyak banget yang ada di sekitar kita. Contoh dari konduktor dan isolator ya kan. Nah, kita juga harus mengakhiri pembelajaran dengan rasa semangat. Oke, ibu rasa cukup hari ini kita mempelajari pelajaran panas dan perpindahannya serta subtemanya pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Claresta, pimpin doanya yuk. Duduk siap. Siap. Udah dalam hati dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar dengan giat. Biar apa? Biar kita bisa sukses bareng-bareng semuanya ya. Amin. Allahumma amin. Oke, ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya semua. Ya Bu.